Damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di salah satu perayaan Natal, tiba-tiba ada ibu-ibu yang muncul dari pintu gereja, di mana ibu ini memakai jilbab sambil menyanyikan lagu rohani, saudara. Ya, seluruh jemaat kaget dan terkejut, serta mata seluruh jemaat terarah ke belakang untuk melihat siapa yang bernyanyi itu. Ternyata saudara, salah seorang saudara kita dari sebelah yang memakai jilbab menyanyikan dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai. Oleh karena saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan videonya. Berharap teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal paham di dalam memahami video ini. Inilah dia videonya yang berikut ini.
bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karenanya silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang positif, komentar yang mengedukasi, serta komentar yang membangun dan bermanfaat bagi semua orang. Nah teman-teman, itulah dia video perempuan yang pakai jilbab, yang dimana di video tersebut terlihat bahwa ada tiba-tiba atau muncul perempuan yang memakai jilbab masuk ke dalam gereja sambil menyanyikan pujian untuk kemuliaan Yesus Kristus. Nah teman-teman, cara Tuhan memang sungguh ajaib, sungguh mulia. Tidak mungkin kita menjangkau oleh pemikiran kita, ya. Tidak mungkin kita jangkau oleh pikiran kita, saudara. Ya, Tuhan memanggil seseorang itu dengan caranya sendiri, dengan modelnya sendiri, dengan polanya sendiri, pola Allah sendiri dan kemauan Allah sendiri. Ya, ada banyak cara Tuhan untuk memanggil orang-orang yang diselamatkan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, seorang Rasul Paulus sebelum ia bertobat, ia adalah seorang yang penganiayaan jemaat Tuhan. Bahkan ketika Stefanus dirajang batu, Rasul Paulus menyaksikan akan peristiwa hal itu, sehingga Stefanus sampai pass away atau dipanggil oleh Tuhan atau meninggal, saudara. Dan pada peristiwa itu salah satunya yaitu Rasul Paulus yang menyaksikan kejadian tersebut, ya. Namun siapa sangka Tuhan menangkap dan memanggil Rasul Paulus sebagai penginjil yang sangat radikal, saudara. Ya, ia dipenjara oleh karena Injil Kristus. Rasul Paulus mengalami penderitaan, tantangan dan bahaya di dalam pelayanan hanya demi Injil Yesus Kristus. Maka bagi Rasul Paulus, kesempatan itu bagi Paulus adalah sebuah waktu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya. Jadi sayang kalau ada orang-orang yang menolak, bahkan menentang, mengolok-olok Yesus Kristus, sesembahan orang Kristen. Ya, mereka sedang berhadapan dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, oleh karena itu, biar melalui video ini orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya dicurahkan Rasul Paulus sebelum ia bertobat. Ia adalah seorang yang sangat radikal terhadap ajaran dan juga keyakinan yang dia yakini sebelum ia menerima Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ia meminta surat untuk pergi ke Damsyik dengan tujuan untuk menghancurkan, bahkan menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan Yesus Kristus. Namun di tengah perjalanan mereka pergi ke sana, Tuhan Yesus menangkap dia dan menampakkan diri kepada Rasul Paulus di perjalanan mereka ke Damsyik. Sebelum mereka sampai ke Damsyik, di tengah-tengah perjalanan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Luar biasa, saudara. Dan suara itu Rasul Paulus mendengar dan menyatakan, siapakah engkau? Itu Tuhan. Maka jawab Yesus Kristus kepadanya, akulah orang yang engkau aniaya itu. Disitulah titik awal pertobatan Rasul Paulus secara radikal kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, oleh karenanya kehidupan dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus, sebab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab
Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh karenanya segala nama tunduk di bawah otoritas kuasa nama Yesus Kristus. Saudara, iblis gemetar dan takut ketika mereka mendengar nama Yesus Kristus. Itu artinya Yesus Kristus berkuasa, atau nama Yesus Kristus berkuasa untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, ayo saya mengajak saudara dan menawarkan kepada saudara yang belum percaya kepada Yesus Kristus, terima Yesus dalam kehidupanmu, karena Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan engkau di dalam keberdosaan. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan engkau di dalam keberdosaan kecuali Yesus Kristus. Kecuali engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau dapat diselamatkan. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.